Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Yang kedua, masalah ahlul kitab. Ahlul kitab ini kan mereka ini kan tidak mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW dan menolak Al-Quran sebagai kitab suci. Nah, sebenarnya memang Umar bin Khattab, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Bullah tadi, pernah mengharamkan juga ahlul kitab. Karena alasannya pada saat itu orang lebih suka menikahi ahlul kitab daripada muslimat. Tidak laku muslimat saat itu. Karena mungkin tak lebih cantik, Allahu a'lam, entah apa alasannya, sehingga orang laki-laki Arab ketika itu lebih suka menikahi ahlul kitab daripada muslimat. Sehingga Umar bin Khattab memutuskan, ini bahaya ini. Ini lihat, hukum asal dia ganti, hukum asalnya boleh, dia ganti hukum asal yang boleh tadi menjadi tidak boleh karena ada ilat yang lahir di situ. Dikhawatirkan muslimat malah tidak laku. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah ahlul kitab hari ini, apakah Yahudi dan Nasrani ini ada ahlul kitab atau tidak? Ukurannya yang dia yakini itu apa? Ternyata berbeda keyakinan Yahudi sekarang dengan Yahudi yang ada di zaman Rasulullah. Yahudi yang ada di zaman Rasulullah itu bukan agama, tapi adalah sekte, tapi adalah kaum yang mereka dulu beriman kepada kitab Taurat, tapi karena mereka tidak mengimani Nabi Muhammad, mereka menolak kitab suci Al-Quran. Sekarang kita coba lihat ahlul kitab sekarang. Sama enggak alul kitab sekarang? Sama enggak Yahudi dan Nasrani sekarang? Tuhannya siapa? Kitab sucinya apa? Kita bandingkan dengan Yahudi dan Nasrani di zaman Rasulullah SAW. Nah, itu dia. Itu pendapat saya, Ustaz. Kalau ada keliru tolong diluruskan. Jazakallah khair. Sabu tadi apa masalahnya? Saya juga belum pernah mendengar dalam kitab, mungkin perlu dicari nanti. Kira-kira Syekh Yusuf Qaradawi itu pendapat yang disebut Sa'abu tadi di dalam kitab yang mana. Tapi secara umum yang kita pahami tentu saja wala tankihul musyrik. Ayat itu kan qat'i sebenarnya. Nah, tapi kalau musyrik itu memang tidak ada toleransi. Nah, gitu saja. Itu yang saya pahami. Tapi yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi tentu kita baca dulu bukunya dan apa landasan-landasan dia. Dan saya belum baca itu, sama seperti Syekh tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sembelihan ahlul kitab, apakah masih disebut sebagai ahlul kitab? Ini ada khilaf di antara para ulama. Tapi kalau Syekh Yusuf Qaradawi, beliau di sini memang termasuk yang longgar dalam masalah ini. Artinya termasuk yang mengakui ya. Nah, artinya bahwa sembelihan kemudian ahlul kitab menikahi termasuk di antara yang beliau longgar dalam masalah ini. Artinya beliau membolehkan karena memandang bahwa ahlul kitab itu ya masih disebut sebagai ahlul kitab. Tapi kalau kita perbandingkan dengan yang lain, ada ulama mengatakan bahwa Umar bin Khattab misalnya ya sama sekali bahwa ahlul kitab itu tidak lagi sebagai ahlul kitab yang murni, tapi sudah musyrik. Gitu. Nah, tapi kalau beliau di sini bahkan beliau mengatakan menyebutkan perbedaan, misalnya ada binatang yang disembelih untuk gereja dan hari-hari besar. Nah, itu ada beliau bahas hukumnya. Kemudian sembelihan yang dilakukan oleh ahli